Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Kali ini kita berjumpa lagi dengan channel YouTube Bonek Serang Balik. Saya akan mewawancarai salah satu orang. Oke, langsung saja. Mas, bisa perkenalkan nama Anda? Nama saya Rahmat Eko Prasetyo. Biasanya saya dipanggil Eko. Mas, di sini di grup komunitas Bonek Serang Balik, sama ini sebagai apa di sini? Saya sebagai penanggung jawab keluarga kecil Bonek Serang Balik. Tugas Anda? Tugas saya di sini setidaknya membuat agenda, atau kalau ada barangkali masalah-masalah atau ada problem anggota di Serang Balik, atau ada masalah pun Bonek Serang Balik dengan komunitas lain atau dengan komunitas yang di luar kota, atau ada acara apapun, itu saya yang gerak. Tapi insya Allah saya yang gerak itu. Nah, kalau untuk kopdar itu Mas, itu diadakan kapan biasanya? Kalau untuk kopdar kita adakan 1 bulan sekali. Itu gunanya untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota, untuk supaya anggota lebih mengenal antara satu sama yang lain. Jadi nanti tidak ada golongan-golongan antara yang Sidoarjo sendiri, nanti yang Surabaya sendiri, enggak. Kita di Serang Balik menyatukan semua daerah menjadi satu. Kalau sudah masuk nama Serang Balik, ya udah Serang Balik, tidak ada Serang Balik manapun. Nah, kalau di kopdar itu biasanya apa aja yang disampaikan? Kalau di kopdar pasti ada pembahasan, entah soal masalah korwil ada gesekan atau apapun, mungkin ada anggota yang salah atau apapun. Cuma saya kasih pertegasan di situ, jangan menyalahkan satu individu. Kalau satu salah, ya semua salah. Kalau benar satu, ya benar semua. Dalam arti ya dibilang ada cacatnya kita, ya kita sama semua cacat. Kalau kita sembuh, ya sembuh semua. Nah, Mas, misal cara untuk mengatasi masalah di komunitas itu seperti apa? Bisa kasih contoh? Nah, ini secara pemikiran saya pribadi, kalau saya mengatasi masalah kan beda karakter. Dalam arti gak semua orang itu kita sama. Ada yang tensinya tinggi, ada yang tensinya sedang, ada yang tensinya yang rendah. Kalau saya pribadi cara menyelesaikan masalah, saya nggak mungkin nggak minta dianggap sebagai orang tua atau apa, enggak. Saya sama-sama muda, sama-sama belajar di sini. Kalau saya menyelesaikan masalah, saya nggak mungkin lewat sosial media atau lewat grup atau lewat kopdar pusat. Itu saya salah. Saya kalau ada masalah anggota, dalam arti gesekan sesama anggota, saya menyelesaikan dengan cara saya berkunjung ke Serang Balik sub korwil yang ada masalah itu. Entah di Sidoarjo, entah di sub korwil mana yang di area Surabaya ini, entah di Jombang, entah di yang lain lah. Nah, itu kan ada yang di Jombang, ada yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo. Itu semua gimana cara komunikasinya, Mas? Soalnya kan jarak jauh. Kalau komunikasinya di grup atau dimanapun, nggak ada namanya grup Serang Balik Surabaya ini, Serang Balik Sidoarjo ini, nggak ada. Di grup kita jadikan satu, yaitu namanya grup Bonek Serang Balik. Di selain itu nggak ada. Adanya subkorwil itu hanya ada di mini flag sama kaos aja. Selain itu nggak ada. Subkorwil itu gunanya apa sih? Kita hanya tempat berkumpulnya anak-anak. Jadi nggak harus yang di Mojokerto mikirnya nanti harus kumpul di Surabaya tiap hari, tiap minggu sekali. Enggak lah, kita membebani anggota. Jadi ada subkorwil itu kita gunanya tempat kumpul-kumpulnya anak-anak yang di dalam daerah tersebut. Nah, untuk itu Mas, nah kan ada Sidoarjo ini, saya kembali lagi. Nah, pas kayak di Jombang. Nah, untuk silaturahmi itu Mas, cara ngubungnya gimana? Kan
kita misal kita ke Surabaya ke Jombang itu gimana prosesnya kalau misal kita silaturahmi? Nah, kalau silaturahmi biasanya kalau saya pribadi, saya biasanya nggak japri, saya main WhatsApp pribadi, nggak masuk WhatsApp grup. Baru kalau nanti saya udah ke tempat lokasi atau wilayah, pas nanti ada kebersamaan atau suatu ikatan buat di wilayah itu bisa tambah solidaritas, baru itu nanti saya suruh dokumentasikan. Nah, untuk sekarang nih Mas, menurut sampean pribadi, komunitas itu gimana ya? Masih kompak apa gimana? Kalau untuk saat ini, saya bilang jujur, di Serang Balik dibilang kompak, dibilang solid, masih jauh lah, masih jauh dari kata itu. Masih ada ego yang pengen dijunjung atau disanjung. Dalam arti masih butuh proses panjang untuk setelah itu. Kalau dari saya pribadi, saya mengambil nama di sini, saya nggak ada ngambil nama. Buat apa ditanya di komunitas? Toh kita di sini cuma hanya mendukung Persebaya. Dalam arti kita cari saudara baru, cari keluarga baru, cari tempat kumpul-kumpulnya kita, cari tempat menghibur rasa, mungkin ada rasa sedih kita di keluarga, jadi kita luapin di sini dengan cara kita bahagia di keluarga sini. Nah, kan untuk misal contoh ada masalah, ini kan kayak anggota lain. Nah, misal salah satu anggota buat masalah, nah itu untuk menyelesaikan masalahnya itu maksudnya japri pribadi atau kayak gimana Mas? Nah, kalau misalnya ada anggota yang lain dalam arti melakukan sebuah kesalahan atau mungkin dia salah jalan, saya lihat sekitar teman-temannya situ dalam arti subkorwil area situnya dulu. Bisa nggak menangani, penanggung jawab subkorwil. Kalau bisa nanti penanggung jawab subkorwilnya bisa menangani masalah tersebut, saya nggak mungkin turun tangan. Pasti saya cuma menghubungi penanggung jawab, saya titip pesan atau saya titip omongan seperti ini, nanti disampaikan secara bersama di saat kumpul jadi satu di wilayah tersebut. Jadi ada yang salah satu anggotanya salah, jadi yang mengetahui itu yang ada di wilayah tersebut itu. Jadi sewaktu-waktu dia membuat kesalahan lagi atau salah jalan, yang lain pun bisa menegur. Ini saya mau tanya lagi, kan yang tadi disebutin kan misal kayak daerah Jombang, Sidoarjo, itu kan masing-masing wilayah kan pasti ada koordinator penanggung jawabnya. Nah itu proses pemilihannya itu berdasarkan apa koordinasi tanggung jawab? Kalau penanggung jawab sub area atau subkorwil kita pilih di saat kopdar pusat. Kopdar pusat itu di saat kita kumpul jadi satu, kita berkumpul jadi satu. Kita sepakati bersama di situ. Kalau mungkin ada salah satu penanggung jawab yang mati ada yang buat kesalahan atau di saat ada perubahan penanggung jawab, kita pilih di situ, kita resmikan bersama, kita sepakati bersama, kita setujui dengan secara bersama di situ. Nanti kalau sudah jalan, baru saya lihat perkembangannya dia berani apa tidak soal penanggung jawab. Dalam arti dia, kalau misalnya ada anggotanya dia melakukan kesalahan, dia bisa nggak menyelesaikan masalah ini tersebut? Terus gimana nanti dia menyelesaikannya? Kalau dia misalnya dia bilang saya sanggup dari penanggung jawab, tapi di saat berjalannya waktu atau di tengah-tengah jalan dia nggak bisa menjalankan tugas itu, nah, dalam arti kan itu butuh perubahan nanti. Nah, saat perubahan, mungkin saya pasti datang di wilayah manapun, saya pasti bilang di wilayah situ. Dan nanti pasti peresmiannya pun nanti di saat pas kopdar saat kumpul jadi satu. Nah itu nanti saya pasti ajak omong di ala wilayah sini penanggung jawabnya berubah. Ini. Mungkin ada yang berselisih antara anggota, makanya saya kasih penanggung jawab. Jadi dia bisa merasakan. Jadi nggak segampang itu kita. Dalam arti kita coba memeluk atau mempererat tali persaudaraan, dalam arti solidaritas antara anggota itu sulit. Kalau kita main ego sendiri, main emosi, semua nggak akan jadi. Bisa pakai emosi, tapi bakalnya
bakalnya pun yang lain pasti lama kelamaan pun nggak akan nyaman. Jadi harus ada otak dingin di situ. Ini mas, kalau untuk proses, ini mas, kan mungkin masnya ada perkumpulan, misal kayak perkumpulan sesama pengurus, kan pengurus kan pasti ada koordinator wilayah penanggung jawab, kan maksudnya itu yang pasti tahu kan koordinator wilayah, misal kayak di Jombang, koordinator wilayah Jombang itu harus tahu gimana anggotanya, sifat-sifatnya itu. Nah itu mungkin ada enggak mas, kayak rapat pengurus khusus itu pengurus, dan juga ada bagian itu. Kalau rapat pengurus itu kemarin sudah diadakan, next pasti diadakan kembali. Untuk supaya apa? Bukan di sini kita, dalam arti kadang ada yang kayak orang luar pengen gabung di sebuah komunitas, tapi di saat dia di tengah jalan mungkin kadang ada problem yang mungkin nggak bisa saya sebutkan di sini. Terus kadang ada yang cuma pengen nyari sebuah atribut aja. Nanti saya pakai atribut ini terus dibangga-banggain. Terus untungnya apa sih? Dalam arti cara itu apa? Kadang kayak penanggung jawab sendiri ada yang salah. Dia ngerekrut anggota pun kadang ada pun yang nggak sharing sama saya. Tiba-tiba langsung cari anggota sendiri kayak gini, belum tahu anaknya gimana, langsung aja dimasukin. Saya masukin anggota baru bisa. Karena dari sosial media saya buat open recruitment anggota baru, Serang Bali, bisa aja. Tapi nanti kan saya nggak tahu anak itu solusinya gimana, terus anak ini gimana dulunya kan nggak tahu. Soalnya apa? Kita memegang karakter yang beda-beda. Kadang nanti ada masalah, yang satu bisa dingin, yang satu panas. Nanti pasti ada yang bentrok. Kadang yang panas itu nggak bisa terkontrol, kadang ada emosinya. Kalau emosi udah nggak kontrol, akhirnya apa? Bentrok sesama anggota. Itu yang saya nggak mau. Mungkin suatu saat saya nggak mau seperti itu. Nah, kan tadi masnya bilang perekrutan anggota, kayak misal anggota yang Nah mas, untuk masukkan suatu anggota dalam komunitas, misal kayak di Bonek Serang Bali, itu masnya itu proses pemasukan anggota itu melalui apa mas ya? Melalui apa dan apa mas ya? Sharingannya untuk setiap anggota yang masuk itu harus diterima kayak apa, atau bisa jelasin mas? Nah kalau untuk itu masalah perekrutan anggota itu setiap sub area atau sub korwil pasti penanggung jawabnya saya bilangin dan saya udah titip pesan di situ. Dalam arti boleh siapapun, kadang ada yang menamakan seduluran. Kalau nama arti seduluran itu kita ngopi bareng atau kita kumpul-kumpul seperti ada kumpulan teman-teman, dianggap aja saya sendiri lah, contoh saya sendiri, saya kumpul sama teman-teman saya dulu sekolah, itu kan sudah seduluran. Pas saya nanti ke teman saya dulu yang kerja, saya kumpul-kumpul, kan itu udah namanya seduluran. Jadi kan seduluran nggak perlu masuk komunitas, ada di manapun komunitas mesti ada aturannya sendiri. Nah setiap penanggung jawab pasti saya jelaskan caranya menerima anggota itu gimana, pasti ada. Nanti cara mati penanggung jawabnya area pasti tahu kok apa yang nanti disampaikan ke calon anggotanya yang baru di wilayah tersebut. Nah, mas, untuk visi dan misi kedepannya dari Bonek Serang Bali itu kayak apa? Nah, untuk saya pribadi, visi tetap Bonek Serang Bali tidak ingin dikenal baik untuk orang-orang luar. Biarlah orang luar menilai buruk atau jelek. Dari situ nanti kita terus bisa belajar dan belajar lagi untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Terus bisa tetap introspeksi. Dan untuk saat ini kan Persebaya tidak berlaga. Kita siapkan acara atau sebuah kegiatan untuk mengisi waktu yang kosong ini. Untuk misi saya ke depan, tetaplah menjaga
tali persaudaraan kita di dalam anggota Bonek Serang Balik, sesama kenal antar anggota tetap solid, tetap rukun, jangan sampai berselisih atau bertengkar sesama anggota. Nah, mungkin ada pesan buat anggota lainnya dari masnya pribadi. Untuk pesan saya buat anggota-anggota Bonek Serang Balik cuma dua: jaga solidaritas dan tetap guyup rukun. Kalau ada anggota yang kesusahan, jangan buta mata, bantulah dia. Oke, sampai di sini pembahasan kayak kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.